Kegelisahan menyelimuti hati sejumlah orang tua murid di SDN Ciater 2, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Harapan mereka akan pendidikan gratis dan tanpa beban di sekolah negeri perlahan berganti dengan rasa kecewa. Dari balik pintu-pintu rumah sederhana pedagang kecil, bisikan keluhan terdengar tentang pungutan dana komite yang misterius, tentang studi tour yang seolah wajib, tentang uang yang terus mengalir tanpa kejelasan. Dana yang seharusnya untuk anak-anak justru digunakan untuk memperbaiki jalan sekolah, membangun toilet, bahkan memberi THR untuk guru dan petugas sekolah. Seperti diceritakan salah satu wali murid berinisial R yang menyebut soal adanya dana komite tersebut. Terlebih penggunaan dananya disebutnya tidak transparan. Sumbangan sih kayak komite gitu sama uang kas ya, mungkin kalau uang kas buat keperluan sekolah, tapi kalau untuk komite itu kita juga diwajibkan 1 bulan itu 20.000 untuk kas dan komite, itu wajib disetorkan setiap tanggal 10. Terus juga ada lagi kayak biaya-biaya lain seperti kegiatan P5 kemarin yang diwajibkan anak-anak harus ikut. Wajib sih ya? Wajib ikut. Terus juga ada P5 untuk anaknya sendiri 375.000, pendamping 300.000. Kayak kemarin sih paling dipersetujui ini minta persetujuan buat bangun jalan itu 2 juta. Tanpa ya pengetahuan kita semua tuh udah di storing katanya 2 juta untuk bangun jalan, katanya gitu aja. Sama toilet itu juga ditanggung dari biaya komite sekolah. Itu tanpa sepersetujuan ini ya berarti? Iya, sempat ada polling untuk setuju apa nggak setuju, tapi coba beberapa kelas aja. Tiba-tiba di share di grup, tahu-tahu udah di storing ya gitu. Cerita serupa diungkapkan wali murid lainnya berinisial ER. Dia mengeluhkan adanya iuran dana komite hingga studi tour yang dinamai P5 itu. Nah, saat itu juga ada, sebelum kita pergi ke P5, itu ada keluar selebaran kertas di atas materai yang dimana isinya kita harus menyetujui semua kegiatan yang ada di SDN Ciater 02. Gitu. Kalau pungutan lainnya selain saat itu Tiap bulan itu kas komite sebesar 10.000. Tapi karena saya anaknya ada 2, jadi komite itu dikeluarkan 15.000. Gitu. Ibu yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kecil ini juga mengeluhkan adanya kebijakan pemberian THR untuk wali kelas, OB, dan security sekolah diambil dari dana kas yang dikumpulkan siswa. THR itu sekitar 375.000 dan itu dikeluarkan dari uang kas. Saya sempat ngomong ke wali murid yang lain, wali kelas, OB, security dapat THR dari potongan kas anak-anak, sedangkan anak-anak dapat apa? Gitu. Itu nggak ada runding gitu loh. Benerin jalanan di depan, pihak sekolah minta dana ke komite 2 juta buat ngebenerin itu. Komite nggak mintain, cuma langsung dipotong dari dana komite dan Korlas ngasih bukti ke grup kalau dana 2 juta itu sudah diserahkan sama komite ke pihak sekolah. Banyak banget yang mengeluhkan, tapi nggak ada yang berani speak up. Gitu. Jadi orang tua murid yang takut untuk speak up, ayolah coba maju aja, nggak apa-apa, karena ini untuk anak-anak kita. Kalau uang kas mungkin oke, karena dibelikan untuk tisu, keperluan sekolah untuk anak-anak. Tapi komite ini dibilang kan untuk eskul, bayar guru eskul. Tetapi saya mau masukin anak saya nih kelas 2 untuk les drum band, itu saya harus mengikuti peraturan lagi yang namanya bayar kas di eskul drum band ini. Terus saya bilang, komite aja bisa kok keluarin duit dana 2 juta buat benerin jalanan sekolah. Kenapa nggak bisa buat sewa kostum drum band? Iya, kalau memang untuk siswa ya untuk siswa, bukan untuk yang lain-lain seperti semacam THR. Kita aja lagi nyari THR ya kan? Kita nyari THR, masa kita ya bagi-bagi THR dari uang anak-anak murid juga. Hal senada diungkapkan wali murid lainnya, PR. Ibu yang sehari-hari menjual gorengan itu heran lantaran banyaknya iuran dan sumbangan di UPT SDN Ciater 2 yang merupakan sekolah negeri. Saya bingung sekolah ini gitu, kok
saya masuk di SD Ciater itu di negeri itu karena menurut saya itu satu, jarak tempuhnya yang dekat, kedua karena minimnya pembiayaan, karena saya kira kan gratis, ternyata ada banyak pembiayaan. Satu, diminta biaya THR per kelas 350.000 katanya akan dibagikan buat guru, ke security dan OB. Kita dimintakan uang rapot, dana rapor katanya foto dan lain-lain 65.000. Uang dana toilet. Sedangkan toilet di kamar mandi jebol, pintu rusak, air tidak ada. Padahal baru disahkan 2023. Komite katanya sumbangan buat eskul, buat toilet. Pertama sih awalnya buat eskul, ternyata rembet-rembet buat toilet sama cor-coran jalan. Per bulannya tuh yang 10.000 itu ya? Iya, 10.000. Terus ini banyak sebenarnya rapornya Banyak banget. Bukan 1, 2, 3, banyak banget yang melaporkan. Ya, tapi nggak ada yang beraninya berkoar-koar di belakang gitu. Saat dikonfirmasi perihal keluhan sejumlah wali murid tersebut, Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan UPTD SDN Ciater 2, Ekawati mengungkapkan bahwa soal sumbangan dana komite itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari para pengurus komite dan tidak ada intervensi dari para guru dan pihak sekolah. Itu adalah dari komite. Kita kan di sini ada komite sekolah. Jadi itu tuh dan mohon maaf kami sendiri aja yang gurunya gitu, yang istilahnya nggak tahu persis gitu loh, maksudnya kita tidak diajak berbicara ya kan Bu Rodia ya, apalagi yang untuk di luar operasional sekolah gitu. Jadi itu jadi yang membuat kebijakan komite, dan itu pun bukan mereka istilahnya pengurus inti saja, mereka itu sudah berbicara dengan korlas, artinya perwakilan dari setiap kelas gitu. Jadi bukan keputusan sepihak dari mereka juga, artinya sudah mewakili dari setiap kelasnya gitu. Eka menuturkan sumbangan dana komite dan juga program P5 yang harus mengeluarkan biaya dari wali murid itu sudah ada sejak beberapa tahun ke belakang. Tetapi dari 753 siswa, dia menyebut hanya ada satu wali murid yang keberatan. Kasus ini itu hanya ada satu orang gitu ya kan, yang mungkin dia merasa keberatan entah karena apa, sedangkan dia sendiri pun tidak memberikan sumbangan itu, bukan iuran, bentuknya kan sumbangan sukarela dan memang tidak diwajibkan gitu loh Mas. Jadi yang mau memberikan silahkan, yang tidak pun tidak apa-apa. Komite adalah membantu program sekolah gitu. Ini sepengetahuan saya gitu. Itu dari kapan ya Bu? Kalau setahu Ibu mulai ada sumbangan itu Bu dari komite? Sudah dari beberapa tahun lalu. Bukan sekolah juga yang mengelola keuangannya. Mereka itu ada pengurusan dan ada SK-nya, dan mereka juga yang mengelola sekolah itu diperbolehkan ya kan untuk menggalang dana untuk membantu operasional sekolah. Sebenarnya dibaca itu lagi aja. Iya, di situ. Jadi kan ada aturannya, ada kebijakan fungsi mereka apa. Nah, itu yang orang tua juga belum pahami semua. Sebenarnya waktu acara kegiatan parenting ya kan sudah dijelaskan juga. Nih, komite fungsinya seperti ini, tugasnya seperti ini. Nah, itu ada aturannya, ada tuh dari Permendikbudnya gitu. Ada undang-undangnya, ada isinya dan itu jelas diperbolehkan jika